Sahabat Tani yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama hari ini Sabtu 6 Juni 2020. Bagian firman Tuhan bagi kita 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara, sahabat Tani yang berbahagia, di tengah pandemi Corona saat ini, seringkali pertanyaan yang muncul adalah, apakah pandemi Corona termasuk dalam pencobaan atau tidak? Saudara, unsur-unsur yang termasuk dalam pencobaan yaitu ujian, godaan, memberikan diri untuk dicobai oleh sesuatu. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa kalau kita melihat dari sisi positif, Corona termasuk dalam ujian, menekankan kita semua bahwa, mengingatkan kita semua bahwa dari sisi positif, yaitu menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk, kita terbatas, dan karena itu membuat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi dari sisi negatif, dia justru berdampak pada kehidupan, ekonomi yang morat-marit dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita buat untuk menyikapi persoalan ini? Bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 mengedepankan kepada kita 3 hal penting. Bahwa yang pertama, berlakulah setia. Mengapa saudara dan saya perlu untuk berlaku setia? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dan karena itu dalam seluruh kesetiaan Allah, Dia juga menghendaki untuk kita setia. Bagian atau wujud daripada kesetiaan kita kepada Allah adalah dengan mengikuti anjuran pemerintah. Tetap stay home, kecuali ada situasi darurat baru kita keluar, menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Kalau selama ini kita tidak setia untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, maka melalui virus corona ini kemudian kita disadarkan, kita diingatkan untuk mari merubah pola hidup yang lama, untuk terus berlaku setia, berlaku baik, dan terus mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup. Lalu hal yang kedua adalah bagian firman Tuhan katakan, Dia tidak melebihi kekuatan. Artinya ada saja jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Jalan keluar itu melalui pemerintah, jalan keluar itu melalui hikmat yang Allah kasih, supaya kita terus menjaga dan mengoreksi, memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan sesama. Lalu hal yang ketiga adalah bahwa kita dapat menanggungnya. Artinya bahwa rancangan dan sejahtera Allah berlaku untuk setiap orang yang terus mengandalkan Tuhan. Kita dapat menanggungnya, artinya bahwa kita tahu bahwa sumber kekuatan yang sejati itu hanyalah daripada Tuhan. Dan karena itu mari kita berupaya untuk memperkuat imun kita. Imun kita yang sejati adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku, inti daripada seluruh hal yang disampaikan hari ini adalah sikap saudara dan saya akan menentukan apakah itu termasuk dalam pencobaan atau tidak. Contoh, kita lihat orang cantik, itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi kalau kita sengaja membiarkan diri untuk terlibat dan memberikan diri untuk dicobai, maka itu akan termasuk dalam pencobaan. Dan karena itu mengingatkan saudara dan saya di hari ini, maka marilah berpikir positif. Segala sesuatu yang akan menjerumuskan kita ke dalam hal yang tidak baik, mari kita jauhkan itu. Dengan menjaga diri, menjaga hati, dan menjaga kualitas hidup kita dalam Tuhan akan menentukan bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah biasa. Segala sesuatu adalah biasa kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Terus andalkan Tuhan, terus jaga diri kita, terus pelihara iman kita, terus membangun ketatan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena segala sesuatu sama seperti Paulus katakan,
Aku dapat menanggung segala sesuatu dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kami hidup dan selamat. Bapa di surga, di tengah pandemi virus corona ini, dengan mengandalkan diri kami mengaku bahwa kami tidak mampu. Tapi di hari ini kami percaya oleh kekuatan Roh Kudus bahwa apapun yang kami alami, segala pencobaan-pencobaan yang kami alami, bahwa ujian-ujian iman yang kami alami tidak mampu melampaui kekuatan diri kami. Dan sebab itu Bapa, tolong pada kami dengan kekuatan Roh Kudus mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah hidup karena percaya kepada Kristus, dan kami harus memiliki kebergantungan penuh kepada Kristus. Memberkati pemerintah daerah, memberkati para medis, memberkati semua orang dalam tugas untuk memutus mata rantai pandemi virus corona ini. Tolong pada kami masing-masing untuk menjaga diri kami, untuk menjaga daya tahan tubuh kami, untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan kami wujudkan itu dalam ketaatan kepada pemerintah. Berkati jemaat Niel Merauke dalam setiap bilik-bilik pergumulan mereka masing-masing, usaha dan kerja, bahkan mereka yang terkena dampak daripada pandemi corona ini. Kuasa kasih Tuhan menolong, menghibur, menguatkan mereka. Kami berdoa bagi tim multimedia dari Jemaat Niel dalam upaya untuk memberikan penguatan iman. Biarlah Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka, usaha kerja dan pelayanan mereka semua. Bapa, ini seluruh doa dan harapan kami, syukur kami kepadamu. Ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mohon berkat Allah, kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai memberkati semua jemaat Niel Merauke di mana saja berada, menyertai memberkati semua yang telah kami doakan. Pendengar setia yang mendengarkan acara Tani ini, mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa kita mentaati protokol pemerintah, menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika bepergian, dan jangan kita lupa untuk terus mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.